Oke, halo. Bertemu lagi dalam kelas informatika ya. Kali ini kita materinya apa ya? Untuk pertemuan kedua ini kita materinya adalah berkaitan tentang sorting ya atau bahasa Indonesianya itu adalah pengurutan. Oke, kita masih pada bab berpikir komputasional ya atau algoritma dasar ya. Sebelum kita praktek, kita masih berada di materi yang teori. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Pengurutan itu apa? Pengurutan itu proses menyusun data dari urutan tertentu. Misalnya dari urutan yang kecil sampai yang besar, dari yang besar sampai yang kecil, dari awal sampai akhir, dari tinggi sampai rendah, dan sebagainya. Itu adalah proses pengurutan ya. Kemudian kita melakukan pengurutan itu buat apa? Kalau dalam kaitannya eh, data kita masukkan ke dalam laporan ya, itu biar lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu ya, fungsinya itu biar nanti kita lebih mudah dalam proses pencarian ya. Kalau data udah urut, nanti kita untuk mencari data tertentu itu akan lebih mudah. Contohnya, misalnya nih kalian punya komik, koleksi komik ya, atau koleksi novel, atau koleksi action figure, boneka, dan lain sebagainya. Terus kalian urutkan, misal kalau yang komik, biasanya diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan volume ya, berdasarkan volumenya, berdasarkan genrenya, berdasarkan ukuran bukunya gitu. Dengan kita menyusun komik itu berdasarkan volumenya ya, dari 1 sampai 10 misalkan. Terus kita pengen cari volume nomor 9. Ya, kita nggak perlu telaah bolak-balik satu persatu ya. Kemudian baru kita temukan setelah beberapa lama pencarian ya. Kalau sudah urut, kita sudah tahu urutannya. Oh, nomor 9 berarti saya taruh di urutan paling belakang. Maka saya mulai proses pencariannya bisa jadi dari belakang. Maka komik volume 9 langsung saya ambil, langsung ketemu. Itu adalah salah satu fungsi dari pengurutan ya untuk memudahkan proses pencarian ya. Kemudian penerapan sorting ya, penerapan sorting itu tadi selain dalam kita menyusun komik-komik kita, menyusun buku-buku kita, kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, misal saat baris berbaris ya, kalian pasti disuruh baris berdasarkan tinggi badan. Biasanya yang paling depan itu yang paling pendek, kemudian sampai belakang tinggi badannya akan semakin naik gitu ya. Selain itu apalagi ya di sini sudah Ibu jabarkan ada beberapa hal ya, contohnya misalnya yellow page ya. Itu informasi telepon yang telah diurutkan berdasarkan nama perusahaan atau perorangan. Biasanya kalau kaitannya sama nama, itu pasti diurutkan berdasarkan alfabet dari awal sampai akhir ya. Sama halnya dengan nomor absen kalian, siswa yang nama depannya dimulai dari huruf A sampai yang terakhir ya, pasti selalu diakhiri dengan huruf yang Z ataupun huruf yang paling akhir. Kemudian kamus juga sama ya, selalu dimulai dari alfabet yang pertama sampai yang paling akhir. Kemudian ada yang namanya laporan penjualan. Ini biasanya diurutkan berdasarkan produk yang paling laris sampai produk yang paling sedikit terjual. Kemudian ada file-file dalam direktori ya yang diurutkan berdasarkan atribut tertentu nih. Misalnya kalian di HP kalian ya, biasanya kan kalian punya folder-folder nih. Pasti diurutkan dalam aturan tertentu. Misalnya entah kalian urutkan berdasarkan namanya, diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Misalnya yang paling awal itu isinya tugas-tugas, yang kedua foto, yang ketiga lagu-lagu, video dan lain sebagainya. Atau diurutkan berdasarkan tanggal terakhir dibuat, itu juga bisa ya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir ada glosarium. Pasti sering kalian temukan ya di buku-buku pelajaran, biasanya di akhir-akhir itu ada glosarium yang isinya adalah kata tertentu beserta definisinya atau pengertiannya. Ya, biasanya itu juga diurutkan berdasarkan alfabet ya.
Itu adalah contoh-contoh penerapan sorting ya, sisanya bisa kalian cari sendiri di internet ya, banyak sekali contoh-contoh penerapan sorting. Oke, ini sebelum kita masuk ya, kita masuk ke materi lebih lanjut, lebih jauh, ada beberapa istilah yang harus kalian kenal dulu nih. Karena nanti istilah-istilah ini akan kita pakai ya. Biar nggak bingung ya, kalau Bu Mutia nyebutkan array, wah array itu apa gitu kan. Maka kita harus tahu dulu nih, kalian masukkan dulu di otak kalian. Ada yang namanya array, elemen, kemudian ada juga yang namanya index. Ya, apa aja itu artinya? Artinya, array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam satu tempat. Contohnya di bawah itu ada deret angka ya, deret angka mulai dari angka 2, 5, 6, 8 dan angka 4. Satu deret angka tersebut kita namakan sebagai array ya, karena deret angka itu berkumpul dalam satu tempat. Kemudian isinya ya angka 2, angka 5, angka 6, angka 8, angka 4 itu kita namakan sebagai elemen. Ya, elemen itu adalah bagian yang mengisi suatu array. Posisi di urutan pertama, angka 2 itu kita namakan sebagai elemen 1. Urutan kedua kita namakan sebagai elemen kedua. Ya, sampai yang terakhir ya, angka atau nomor urut keempat kita katakan sebagai elemen kelima ya, dan seterusnya ya, tergantung jumlah datanya. Kemudian yang terakhir ada indeks ya. Apa bedanya dengan elemen? Kalau elemen itu adalah isinya. Kalau indeks, gampangnya kita sebut aja dia sebagai nomor antrian. Indeks selalu kita mulai dengan angka 0 ya, maka elemen 1 itu sama dengan indeks 0. Elemen 2 sama dengan indeks 1 ya. Kenapa kita mulai dari 0? Karena angka 0 di dalam pemrograman pasti akan selalu kita anggap ya, dia akan selalu ada gitu. Kemudian fungsi indeks ini nanti ya, biar nanti data di dalam array itu akan lebih gampang diakses. Kita pakainya bukan elemen 1, elemen 2, tapi kalau di pemrograman kita pakainya indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ya. Ini 3 istilah yang harus kalian ingat terus. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kemudian ada jenis sorting nih ya. Sorting kita bedakan jadi dua. Yang pertama itu ada sorting naik atau ascending, dan yang kedua adalah yang turun atau descending. Yang sorting naik atau ascending itu maksudnya apa ya? Yang ascending maksudnya adalah pengurutan yang selalu kita mulai dari awal sampai akhir, atau dari nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Dari yang sedikit sampai yang banyak. Itu adalah contoh yang ascending. Kemudian kalau yang turun itu adalah kebalikannya. Berarti yang tadinya dari awal sampai akhir, maka dari akhir sampai awal. Dari tinggi sampai rendah, dari tua sampai muda. Kemudian dari apalagi banyak sampai sedikit ya, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis sorting ya. Kemudian ada lagi yang namanya teknik sorting.